Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janta Risa, NIM saya 191010556527. Saya ingin mempresentasikan pertemuan kedua Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu 1. Memahami permasalahan peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. 2. Memahami permasalahan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan. 3. Memahami permasalahan pokok, pengertian, dan latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, memahami permasalahan tujuan, tugas, dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang kelima, memahami permasalahan wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sekitar perbankan. Yang B, uraian materi. Yang pertama, peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Satu-satunya lembaga keuangan milik pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya adalah bank sentral. Pengaturan dan pengawasan ini dilakukan bank sentral sebagai jalan untuk menciptakan alam perekonomian yang stabil melalui perlindungan kegiatan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian suatu negara adalah fungsi utama bank sentral, yang termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Di Indonesia, institusi yang memperoleh mandat dan tanggung jawab sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia sebagai amanat pasal 23D UUD 1945. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang independen dan bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan baik perbankan maupun sistem pembayaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tetap stabilnya nilai tukar rupiah adalah satu-satunya tujuan Bank Indonesia. Tujuan ini dicapai melalui berbagai kebijakan moneter, terjaganya sistem pembayaran, serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan lain, dalam hal ini institusi perbankan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memegang beberapa peranan yang penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Hubungannya dengan pemerintah dan hubungannya dengan dunia internasional yang dapat dilihat dari tugas dan fungsi dimilikinya. Ada peran dan fungsi Bank Indonesia adalah sebagai berikut. A. Menjaga stabilitas moneter. Tetap terjaganya stabilitas moneter adalah salah satu tugas Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Dengan terkendalinya jumlah peredaran uang di masyarakat, maka ekonomi akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya inflasi. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter adalah: yang pertama, ditetapkannya sasaran moneter. Yang kedua, ditetapkannya tingkat inflasi. Yang ketiga, penjualan SBI atau sertifikat Bank Indonesia atau pembelian surat berharga dari masyarakat. Yang keempat, ditentukan tingkat suku bunga kredit bank umum. Yang kelima, menaikkan cash ratio atau CAR bank umum. Yang keenam, mengatur tingkat kredit dan pembiayaan. Dengan terjaganya stabilitas moneter, maka laju inflasi pun akan terjaga pula. Terkendalinya laju inflasi dapat membantu laju perekonomian Indonesia sehingga akan pengangguran dapat ditekan. Yang B, pengaturan dan pengawasan perbankan. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kerja yang lebih sehat. Pengaturan
dan pengawasan perbankan ini dilakukan melalui 1. Kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan. Yang kedua, memberikan terhadap bank secara berkala bila diperlukan. Yang ketiga, penegakan hukum. Yang keempat, penerapan kebijakan yang efektif. Yang kelima, melalui kewenangannya menerapkan disiplin pasar. Dan yang keenam, memiliki dapat pencabutan izin usaha bank. Yang ketujuh, diberikannya izin membuka, menutup, dan pemindahan kantor bank. Yang delapan, diberikannya persetujuan dalam hal-hal yang terkait dengan kepemilikan. Dan yang kesembilan, diberikan izin kepada untuk menjalankan usaha tertentu. Dan yang C, pengatur dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal-hal yang diatur menyangkut media yang digunakan, siapa saja yang terlibat, dan lain sebagainya. Ada 4 prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam mengatur mekanisme pembayaran ini, yaitu aman, efisien, kesamarataan akses, dan perlindungan konsumen. Guna melaksanakan perannya sebagai pengatur dan penjaga sistem pembayaran, hal-hal yang dilakukan Bank Indonesia adalah: yang pertama, melakukan penetapan dan pemberlakuan sistem nasional. Yang kedua, melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran nasional. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jasa sistem pembayaran nasional. Keempat, pemberlakuan ketentuan sistem clearing. Yang kelima, pemberlakuan ketentuan tentang alat pembayaran. Yang keenam, mengeluarkan pembayaran, mengedarkan alat pembayaran. Yang ke-8, melakukan penarikan, pencabutan, dan pemusnahan alat pembayaran. Yang ke-9, melakukan pengembangan tata cara dan upaya gunanya mengurangi resiko dalam sistem pembayaran melalui penerapan sistem pembayaran sistem real time. Yang ke-10, melakukan pemetaan adanya risiko dalam sistem pembayaran. Yang 11, melakukan pengaturan dan pengembangan sistem informasi antara bank. Ada juga yang ke-D, penelitian dan pemantau. Guna mendukung tugas-tugasnya, Bank Indonesia melakukan survei atau riset secara berkala, baik mikro maupun makro. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan secara mikroprudensial dengan cara terus memperhatikan kerentanan sektor keuangan dan memindai potensi yang berdampak pada stabilitas sistem ekonomi. Yang ke-E, pemberian pinjaman kepada bank bermasalah. Dikenal dengan istilah the lender of the last resort, adalah fungsi yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai upaya preventif guna memitigasi terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan, mencakup penyediaan likuiditas baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Yang pertama ada LOLR. Normal merupakan bantuan likuiditasnya yang diberikan oleh Bank Indonesia atau pemerintah kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya yang sifatnya sementara. Bantuan likuiditas ini diberikan guna menjaga lancar sistem pembayaran dan terjaganya stabilitasnya moneter. Untuk ini, bantuan ini harus didukung dengan jaminan yang cukup. Yang kedua, LOL krisis. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk mencegah terjadinya risiko sistematik
terhadap perbankan secara keseluruhan. Adapun yang ke F, membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Guna kelancaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka Bank Indonesia dapat membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Penerbitan surat utang negara ini harus mendapatkan persetujuan DPR saat APBN disahkan. Yang ke G, pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia. Sebagai negara yang dimiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah memerlukan simpanan dana pembangunan di bank. Namun, untuk keperluan ini bukanlah bank umum yang digunakan untuk memarkir dana pembangunan, melainkan Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas negara. Yang ke H, untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri, kaitannya sebagai pemegang kas negara seperti yang disebutkan sebelumnya, maka Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Yang I, memberikan sumbang saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Sebagai lembaga negara, bank pemerintah maupun Bank Indonesia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan mengenai perbankan, ekonomi, dan keuangan melalui konsultasi dan koordinasi. Yang ke J, memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Bank Indonesia juga dapat memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Yang ke K, atas nama sendiri atau atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional lainnya. Untuk menunjang perannya tersebut, Bank Indonesia terlihat dan berperan aktif dalam berbagai organisasi keuangan internasional baik atas nama sendiri maupun mewakili negara. Keterlibatan Bank Indonesia dalam berbagai organisasi keuangan internasional merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang diarut. Yang kedua, peranan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikasi terhadap stabilitas keuangan, begitu pula sebaliknya. Stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaiknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem ekonomi keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kelima, peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah yang A. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bangsa dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingatkan gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Yang B, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Menciptakan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki peran yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Di samping disiplin penerapan kebijakan dan pengawasan serta penegakan hukum. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum atau arm enforcement dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun arsitektur perbankan Indonesia. Arsitektur Perbankan Indonesia atau API 1 merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tahapan industri perbankan untuk rekening waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Yang kedua, arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 6 pilar API. Yang pertama, program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Program ini dimaksudkan untuk memperkuat permodalan bank umum atau konvensional dan syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara, dan tahap penyampaiannya melalui A.
penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru. Yang B, merger dengan bank atau beberapa bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Yang C, penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Yang D, penerbitan subordinated loan. Yang kedua, program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan internasional. Dari sisi proses penyusun kebijakan perbankan, diharapkan dalam waktu 2 tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusun kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya. Yang ketiga, program peningkatan fungsi pengawasan menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, pengawasan berbasis resiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Indonesia. Dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain. Empat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internasional perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance atau GCG, kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tinggi standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional atau termasuk manajemen risiko yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2-5 tahun ke depan diharapkan kondisi internasional perbankan menjadi semakin kuat. Yang kelima, program pengembangan instruktur perbankan mewujudkan instruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti kredit bureau, lembaga peningkatan kredit domestik, dan pengembangan skim perjaminan kredit. Pengembangan kredit bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam publicly traded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan.
Sedangkan pengembangan skim penjamin kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam waktu 3 tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi. Yang keenam, program peningkatan perlindungan nasabah. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan, program ini bertujuan untuk memperdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusun mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu 2-5 tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan. Yang C, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensi yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular atau contagion risk, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistematik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS, Real Time Gross Settlement, yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran. Yang ke D, Bank Indonesia melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potensial shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Yang E, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fungsi LOR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilitasan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Pada kondisi normal, fungsi LOR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk berbayar kembali.
Dalam menjalankan fungsinya, LOR Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistematik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. 3. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor usaha jasa keuangan yang meliputi sektor usaha perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk sektor usaha perasuransian, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank atau IKNB, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen jasa keuangan. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa perbankan dan jasa lembaga keuangan non-bank berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Terhadap kedudukan dan sumber pembiayaan OJK, OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 2-4, Jakarta Pusat. Didukung oleh 9 kantor regional OJK dan 26 kantor OJK. Pada awal berdirinya, tahun 2013 mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun sejak tahun 2016, anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disektorkan ke kas negara. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu yang A. Dasar hukum amanat undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah, mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Yang B, perkembangan industri keuangan, proses globalisasi dalam sistem keuangan, dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait. Yang C, konglomerasi jasa keuangan. Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda kegiatan usahanya, atau disebut konglomerasi. Misalnya, bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan. Dan yang D, perlindungan konsumen. Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatkannya pelanggaran di bidang jasa keuangan dalam belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diberlakukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum. Dari hal-hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu OJK. 4. Tujuan, fungsi, dan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan. Tujuannya, otoritas jasa keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang A, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang B, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan C, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsinya, otoritas jasa keuangan atau OJK mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugasnya, otoritas jasa keuangan atau OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Adapun di sini wewenang OJK yang pertama ada wewenang pengaturan yang isinya 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan. Keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Dan yang keenam, menetapkan peraturan mengenai sanksi. Dan di sini juga ada wewenang pengawasan. Yang pertama, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau pihak tertentu. Yang kedua, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang ketiga, melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statuter. Yang keempat, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, memberikan dana atau mencabut A. izin usaha, B. izin perseorangan, C. efektivitasnya
pernyataan pendaftaran. D. Surat tanda terdaftar. Yang E. Persetujuan melakukan kegiatan usaha. F. Pengesahan persetujuan melakukan kegiatan usaha atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Di sini ada juga pengertian pengelola statuter. Pengelola statuter adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Yang kelima ada wewenang pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan. Wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebelum 31 Desember 2013 berada pada Bank Indonesia, namun sejak tanggal 1 Januari 2014 tugas wewenang tersebut beralih kepada OJK, di mana wewenang pengaturan dan pengawasan OJK tersebut terhadap sektor perbankan meliputi: A. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, dan serta pencabutan izin bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang B, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Likuiditas, stabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit atau kredit testing. Yang kelima, standar akuntansi bank. Dan yang C, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi sebagai berikut. 1. Manajemen risiko. 2. Tata kelolaan bank. 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. 4. Pencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan 6. Pemeriksaan bank atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sekian, terima kasih presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.